permasalahan sekarang, apakah salah dan dosa badan ini? Kalau begitu untuk apa kita lahir? Maka saya katakan, melalui badan, Atman dapat berkarma. Coba kita pikir semua. Bisakah Atman berkarma tanpa badan? Atman sejati tidak berkehendak. Dia ibaratkan listrik. Listrik tidak mampu menghasilkan angin kalau tidak butuh pisik kipas anginnya. Jadi fisik kita kipas anginnya. Yang menggerakkan putaran kumparan ini adalah listriknya. Listrik itu rohnya. Maka saya katakan dengan badan Atman dapat berkarma. Ya. Dengan Atman badan bermakna. Wah. Coba ini ternyata rusak komponennya. Listriknya nggak bisa masuk. Sehebat apapun kipas angin harganya sudah nggak ada. Barang rongsokan. Maka Anda semua kalau Atman Anda meninggalkan Anda barang rongsokan. Maka oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama. Saya ulang kembali lagi saudara-saudara, saudara dimanapun berada, melalui Atman badan bermakna. Melalui Atman badan bermakna. Secantik apapun wajah fisiknya, badannya, kalau rohnya sudah tiada, tidak ada yang mau menikah dengan jenazah. Nah, orang akan ngeri itu. Ya, paling-paling hanya punya begini. Ketika dimanikan, sekarang Bali kalau dimanikan di pepaga itu, di tandu itu, pasti semua, wah lihat semua, mendongak semua kepalanya. Apalagi yang meninggal orang cantik. Paling-paling hanya geleng kasih sayang. Cantik-cantik meninggal. Andaikan dia hidup, aku juga mau jadi serapnya kan gitu. Tapi kalau betul-betul mau dikasih yang meninggal, mana mau itu. Jadi Jatma. Bhagavad Gita, bab 13, ada ayat 13, sloka 8, tegas mengatakan, apa yang harus direnungkan? Pertama adalah Janma. Kita ini lahir. Kelahiran, di dalam ajaran serada kita disebut dengan samsara. Samsara. Samsara dijadikan bahasa Bali menjadi sengsara. Maka geguritannya, hidupnya menandang sengsara, terus fatalistik, terus mentembanggin ada kan. Ya, apalagi ditinggal pacar dan sebagainya. Tapi jadi seng mikir kita. Kadang-kadang serap liung lah, sehingga muani kan, tidaknya laki-laki, perempuan juga banyak serapnya itu. Ya, jadi di sini saudara, ya, hidup sengsara. Maka ada yang mengatakan ciri-ciri kesengsaraan kita, kita lahir saat bagaimana kondisi itu. Ketika kita lahir semua, pasti kita menangis. Nih, pertanyaan saya pada pemirsa, adakah di antara kita yang lahir ini tertawa, saudara? Ho, begitu baru lekat. Pasti ngeling. Itu menandakan dia sengsara. Tapi karena keinginannya yang begitu melekat, mungkin di situ sudah selesai, harus menunaikan berapa lama harus mengalami kenikmatan surgawi, mendapat ganjaran di neraka, dia harus dilahirkan kembali. Jadi kita semua lahir, inilah remedi saudara-saudara sekalian. Kita hair semua. Saya itu sama dengan Anda, yang walaka-walaka umat saudara, masa tidak berbeda daripada saudara. Kan ada salah satu pertanyaan umat, saya dengar di cerita Buddhis, apa beda Bante dengan saya? Kalau ada perbedaan, berarti kita masih punya sekat. Kalau kita masih punya sekat, kita tidak akan sependapat dan sering berdebat karena tidak sampai hakikat. Sama. Anda manusia, saya manusia. Ya, ketika kita berbicara tentang kemanusiaan kita, Jatma, semua lahir. Saya pun lahir menangis. Ya. Tapi konon cerita ibu saya, karena saya nggak ingat ya pada saat lahir. Bayangkan kalau saya ingat saat lahir, mungkin saya akan bersin-bersin terus begitu keluar dari rahim ibu saya. Kan. Nah, pertanyaan saya dengan adik-adik ini semuanya. Ada ingat keselekat? Nggak ada yang ingat. Itu menandakan kita lupa. Kita awidya, kita bodoh. Bahasa keren dalam sastra kita bukan
apa disebut aturu, tutur lawannya. Artinya kita tidur. Tidur dalam arti bukan tidur fisikal, tapi tidur rohani. Maka roh ini sudah sekian lama, makanya sekarang ada orang usianya muda, sakit-sakitan. Kira-kira apa nih ya? Ada orang sampai umurnya 100 sekian, walaupun kesehatannya kadang-kadang nggak terlalu digubris, tapi dia panjang umur. Kalau boleh kita katakan, ibaratkan pakai kain lah. Kainnya baru, disimpan 20 tahun di almari, betul kainnya baru. Ya, dijadikan baju, ini kain usianya udah 20 tahun. Bajunya baru, karena baru dijahit. Begitu dipakai sekali, diginikan saja body kita, badan kita krek udah di bawah. Memang sebagai baju dia baru, tapi kainnya stok lama, maka kita nggak usah. Berarti kita mengakhiri karma-karma kita. Tapi ada orang kainnya udah licek banget itu ya. Warna ornamen, gambarnya hilang, tapi masih kuat baju, nggak ada satupun yang robek. Itu pertanda stoknya baru, ya walaupun ini kainnya kain baru memang, nggak lapuk, nggak usang. Maka di antara kita kalau ada yang sakit, syukuri. Agar lebih ingat pada Tuhan. Ya. Kalau semua hidup ini serba enak, kita lupa pada Tuhan kok. Maka untuk belajar mengenal Tuhan adalah di penderitaan. Karena kita jelas mengatakan catur weda bajantima jana sukino arjuna arta harti jitnyasu jenyanica beratasaba. Ada 4 tipe orang baik hati yang memujaku, kata Sri Krishna. Arta, orang yang menderita. Makanya coba ya sudah beberapa kali saya sampaikan, survei membuktikan, silakan datang ke Pura Pelinggi Rumah Sakit Betara, di situ banyak dapat tombokan itu. Dari Canang Sari ke Kiping, Biumas, sampai Odalan, Ngaturan, Beguling ya. Maka syukur-syukur besok kau ditingkatkan jadi dewa, jadilah dewa rumah sakit. Yang kedua orang kaya, mau ingin kaya, pas survei membuktikan silakan ke pasar, lihat Pura Melanting. Ya. Pedagang-pedagang di sana setiap pagi ya 1 genggam itu dupa dinyalakan. Orang Bali bilang kanti simpatan betaro. Ngadak dupa. Karena jualannya inginlah laris. Ya, tapi perilaku dagangnya mau pate, pangkiting, panggondong gitu. Apalagi kita pedagang Bali, mohon maaf ini ya, kurang santun sedikit. Kalau ditawar barangnya terlalu jauh dia sudah marah-marah. Dia bilang, "Hei, mesugi malu gitu ah." Berarti kepupungan tuh. Ya. Yang ketiga, yang cari Tuhan siapa? Dot dari pejabat nih, kau kepingin jadi pejabat terus ngeliat Tuhan. Dijaj ada paranormal, pura sakti, memberikan berkah, di situ sudah. Sulingnya semua dibawakan kartu nama biar dia bisa naik jadi anggota dewan. Memangnya Sulingnya bisa membuat anggota dewan? Saya datang ke sini, kalau saya memilih, kalau mau, paling-paling suara saya cuma 1, one man, one vote. Tapi doanya itu gitu, tombok betaro gitu. Nah, disinilah saudara. Ya. Maka oleh sebab itu saudara sekalian, ya, menjadi bakta yang utama adalah lakukan penyerahan diri. Dalam situasi apapun, be instrument of the God. Ya. Lakukanlah penyerahan diri yang luar biasa. Ya. Ini yang perlu kita camkan di dalam kehidupan kita. Maka jatma ini adalah samsara. Ini salah satu. Maka kalau bekal kita lahir ke muka bumi ini jatma sama dengan samsara, pertanyaan kita, masihkah kita boleh berharap lebih pada hidup ini? Ya, bolehkah kita berharap lebih pada hidup ini? Sama dengan kehidupan saya, usia memberikan kita pelajaran. Dulu waktu anak-anak sampai remaja, sampai dewasa naik, kita boleh makan segala, tapi tidak ada yang dimakan. Karena kita belum mapan. Setelah di usia di atas 50, kita sudah mulai kolesterol, gula. Ada yang dimakan, kita tidak boleh makan. Makanya benar sekali kata Niti Sastra. Taki-taki neng sewa ke Gunawidya, semara wisaya ruang puluh yang ngayusa. Secara dini persiapkanlah dirimu untuk mengejar ilmu pengetahuan. Semara wisaya ruang puluh yang ayusa di atas 20 tahun berpikirlah kau tentang objek asmara.
Tengah yang tua, sanwa sana, gogonto setelah setengah umur. Kapan setengah umur? Apa 50? Tidak. 40 aja sudah setengah umur. Sanwa sana gogon mulai kita mulat sarira, belajar bagaimana memahami diri ini, tubuh ini. Ya, maka kita tidak lagi strong. Nah, kalau sudah condong ke barat, sanwa sana gogon pati lareng atman tanu pegurokan. Mulai kalau dulu saya sering bilang ketika kita masih muda nyanyiannya luar biasa strong. Apapun yang terjadi, why strong. Ya enggak? Setelah sudah nggak bisa berbaring di tempat tidur, mau kencing saya di tempat tidur. Saya kemarin sempat di rumah sakit dirawat itu, pada pesawat bayu gede, tapi karena alat banyak kita mau turun juga, semua dilayani, tidak enak. Kalau sudah nggak bisa ngapa-ngapain, nyanyiannya sudah berubah. Andai ku tahu kapankah tiba ajalku, kita jak mat berten hidup tuh. Udah bosan kita hidup ini. Tapi kalau diberikan kesehatan, umur panjang, pasti tidak akan mau meninggalkan keenaan itu. Bahasanya sederhana. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Pasti ngomong begitu. Semua orang dipisahkan dengan yang dicintai, dengan kenikmatan sumber penderitaan, disatukan dengan orang yang tidak kita cintai. Tidak suka ini. Nih, masih muda. Coba jodohnya sama orang tua. Yang tidak kau sukai, kau senang kah? Menderita? Jangan-jangan kau bunuh diri. Ya enggak? Tapi ketika dengan yang dicintai, ya biar beralaskan tikar, karena gendeng hamdama tetenya. Di dalam gubuk bambu suka dukaku. Itu ya enggak? Mau makan sepiring berdua. Begitu bener panak nage susu. Bret. Apa bang? Dasar. Kau makan itu cinta. Itu orang Sulawesi bilang. Ini saudara-saudara aku di Sulawesi kita salam ini. Kita jumpa sini. Karena kau sering tanya. Apa ya? Gak pernah muncul di media itu. Sekarang saya jawab itu ya. Hiloga Sulawesi keluar ini. Nggih, para saudara-saudara saking Jawi ana ning Bromo, Banyuwangi, kalau saiki terus nih ya, sugo ngenjeng ya. Nah, inilah. Jadi dengan demikian ketika kita lahir, yang lahir inilah badan, dia akan tumbuh dan berkembang. Ya. Di saat kita strong, ya, kita merasa tidak akan pernah muncul datang penyakit. Ya, di usia-usia yang sangat produktif. Itu pun sebenarnya seperti omongan saya tadi, ibaratkan kain yang sudah tua kemudian dijadikan baju, kita bisa sakit-sakitan karena bahan bakunya lama. Yang normal-normal saja, maka kita akan masuk, siapapun dia kalau sudah memasuki usia tua disebut dengan jara. Jara itu artinya usia tua. Kalau sudah kena ketuaan, apapun dia, ya karena badan ini ya. Kalau atman tua tidak pernah sakit karena atman bukanlah material. Pikiran kita sudah tua juga banyak pikunnya. Apalagi jadi profesor banyak pikun. Ya. Saya berikan satu contoh. Waktu saya di Sulawesi Tenggara, seorang rektor. Ya, karena keseharian juga dia seorang suami mengantar istrinya ke pasar. Istrinya ditaruh di pasar, dia pulang. Sampai di rumah dia tanya sama anaknya, mamamu di mana nak? Dia bilang. Ibumu di mana nak? Kan bapak yang ngantar ke pasar, kurang nih ngesap, nih coba tuh. Ya? Tapi kadang-kadang laki-laki memang begitu ya. Kurang ngesap, kalau sama timpal ingat nggak tuh. Saibur di anak sini lama nggak semua sama saya ya. Ya, nak biasa dua gitu. Memang seperti begitu. Ya, barang jauh dirindukan, barang dekat diabaikan. Maka pepatah bijak mengatakan apa? Ya, rumput ranum di rumah sendiri lebih enak, lebih segar rumput di tanaman tetangga ya. Ya jadi nih. Jadi jara, kalau sudah jara, seperti omongan tadi udah tua, maka di sini dia menjadi sering apa orang Bali bilang tuh radiusa. Niatnya besar, tenaganya kendur. Jadi apa? Mandor tukang kawat. Menggai kendor makan kuat. Ini salah, itu salah. Karena niatnya melampaui tenaga. Itu saya rasakan. Karena kita ingin sedikit saja kerja, udah gini. Semangat kita strong. Tapi tenaga kita mulai berkurang. Nggak bisa. Sekarang saya sebagai sulingnya aja kalau begadang semalam, besok harus 3 hari saya bayar.
Ya, kalau dulu, waktu kita masih muda, begadang 3 hari nggak perlu dibayar itu. Artinya tenaga kita masih fit. Itu menandakan, ya. Maka oleh sebab itu, masa mudamu akan ditunggu oleh masa tuamu, maka isilah masa mudamu. Jangan keduluan langsung tidak mengisi masa muda, langsung masa tua, kita nggak punya investasi. Logika selanjutnya, ketika jara sudah menjadi umur tua, pasti orang kena penyakit. Sakit-sakitan. Yang tadi ya, hipertensi, kolesterol. Orang Bali sekarang, Astungkara mungkin karena sudah kesejahteraannya bagus, kan jarang yang kena COVID secara ini ya. Karena katanya makan ramuan rempah-rempah, itu mau basuh tubuh kita. Maka kalau boleh kita nikmati, orang Bali itu dagingnya lebih lesat daripada daging orang lain. Karena bumbu masuk nih semua. Maka waktu saya di Sulawesi dia bilang, woi, kan itu serang orang keras di situ, saya ceritakan. Pisahkan kau punya kepala dengan badan, dia bilang begitu. Bapak pikir saya ayam, saya bilang. Enak saja, Bapak belum tahu itu orang Bali, saya bilang. Kenapa? Minum darah. Ih, betul. Iya, coba kau lihat nanti pas galungan datang ke rumahku, kata Bang Komoh. Ini darah ini. Darah dikasih bumbu. Ini baru darah binatang, Pak. Ya, kalau kita minum darah manusia biasa, karena apa? Kita sudah dibumbui sebelumnya, saya bilang. Itu gerta itu, kejadiannya di Buton itu sekitar tahun 90-an itu. Iya. Ya, cara istilah, lamun sing gede anu gerak rago, ngono bawang jayanya, tapi kepada kan begitu. Jadi apa namanya? Satu slogan yang tidak elok kan, orang Bali kalau sudah sesamanya saling pak-pak. Cara siap beleleng, yang siap Bali bang ama, sing mamani amau timpalnya gotolo kan dikelet sirahnya. Ketika berhadapan dengan orang lain, ciut itu nyalinya itu. Saya 10 tahun bergaul di sana sudah biasa, kita tidur di masjid, kalau nengok umat itu tidak 1 hari tidak tembus itu. Kita tidur di masjid, naik ke tinting, sampai perbatasan sekarang yang lagi sibuk-sibuk bicara masalah di Sulawesi Tenggara 500 itu, saya sering masuk dulu ke sana itu. Di situ namanya Padalere Asera. Saudara-saudara sana kalau masih ada salam dari saya dari Bali ini, kau masih ingat dengan saya menyusuri Sungai Lasoro masuk, buaya yang banyak. Ya. Kita tanam tanaman tidak pernah tumbuh, sengelih-ngelih punya jagung nyenik-nyenik karena di bawahnya itu karena nikel banyak. Kandungan mineral yang luar biasa, ternyata sekarang diambil hikmahnya. Untuk dicocok tanam tidak bagus, itu sampai di Pegunungan Verbeek, sampai di Morowali. Saya sempat kemarin setahun yang lalu saya ada di Morowali. Di Sulawesi Tengah, bagian tenggaranya, perbatasan dengan Kendari itu. Tinggal 4 jam kita sudah tiba di Kendari. Salam untuk saudara yang ada di Morowali, mungkin mendengar dan menonton saya. Saya tidak lupakan Anda. Nah, saya berangkat dari Sulawesi Tengah Utara, dari sore hari, besok pagi jam 9 baru tiba. Berjalan full, tengah malam jam 1 kita istirahat di Poso. Ya. Ya mungkin kita tidak bisa sua secara langsung, kita sua secara di udara, di lewat ini. Ya. Nah Wiyadi ini pasti umur tua. Nah sekarang ketika kita bicara masalah Wiyadi, penyakit tidak mesti datang ketika usia tua, tapi logikanya pasti. Ketika tua pasti kita sakit-sakitan. Tapi sakit-sakitan tidak perlu usia tua. Sama dengan kematian. Kematian selalu diawali dengan penyakit. Kan seperti itu. Tapi tidak mesti mati melalui penyakit. Ada yang penyakit bisa disembuhkan. Maka penyakit ini saudara-saudara sekalian, di dalam ajaran agama Hindu itu ada 3 jenis penyakit. Oh, ini. Yang semua pada prinsipnya penyakit itu faktornya dari 2. Ya, jenisnya 3. Penyakit dasarnya dari dalam diri sendiri, penyakit yang datangnya dari luar diri sendiri. Internal dan eksternal. Nah sekarang mari kita bicara yang datang dari dalam. Ini disebut dengan Adi Atmika Wiyadi. Adi Atmika Wiyadi, Wiyadi itu artinya penyakit. Yang dari dalam diri kita. Itu disebabkan oleh fisikis dan material. Yang material kayak apa? Kerusakan organ yang ada dalam tubuh kita. Misal jantung kita, ginjal kita, itu material itu. Ya. Walaupun sesungguhnya penyakit itu juga disebabkan dari luar, mungkin karena kolesterol tinggi, macam saya kan seperti itu, sehingga jantung kita lebih keras kerjanya, ngejimnya, kemudian ginjal, karena makan nggak benar, nggak teratur, sehingga menjadi
DM diabetes mellitus atau kencing manis menyebabkan kita cuci darah, berarti kurang disiplin makan. Jadi yang jelas sumber dalam diri kita, tapi tidak bisa serta-merta ini. Ini Adhyatmika Wiyadi. Secara psikis, penyakit Adhyatmika Wiyadi yang bersifat fisik ini sulit sekali penyembuhannya. Karena menyangkut watak pembawaan. Nanti virus corona di mana ini? Kita akan lihat di sini, di Wiyadi ini. Ya. Satu misalnya, karakter, misalnya paranoid. Itu disebabkan bukan orang lain. Itu memang kepribadian yang memang dibentuk oleh mental kita atas purwakarma di masa lampau. Ya. Kemudian psikopat misalnya. Kemudian merasa diri paling benar misalnya. Ya, maka dengan demikian saudara sekalian, kalau kita pikir di antara kita ini hampir gila ini. Hanya kadarnya sekarang. Ingin dihargai, merasa diri paling berjasa. Ini, ketika tidak dihormati marah. Ya. Butuh bahwa dia adalah sebagai aset dari sebuah organisasi, seolah yang bersangkut kalau tidak dihargai, organisasi nggak berperan apa-apa. Banyak seperti itu. Jangankan walako saudara-saudara sekalian, sulinggih pun ada seperti itu. Harus dihormati, orang Bali bilang harus mencek manggis, harus jalan sunduk-sunduk begitu. Kalau enggak marah. Kalau penyakit ini nggak bisa disembuhkan. Apalagi sampai gila hormat. Ya, harus ketemu. Mungkin Anda udah banyak bergaul sama saya nih. Semenjak TV Bali TV dibuka 2002 ya. Di bulan Mei toh. Betul itu. Saya datang pakai sepeda motor tengah malam datang ke Bali TV persis 2001 akhir saya pulang. Masih di kampus waktu itu ditantang, siap nggak ngisi acara? Siap saya bilang. Ya. Kadang-kadang perbaikan waktu itu ada honor sedikit, lamun sing tengah lemeng nu jalan kemu gitu. Kita ini pelayan. Apa yang kita kerjakan bukan untuk orang lain. Yang kita kerjakan untuk diri kita sendiri. Maka kita jangan menuntut, malah kita bersyukur ketika kita mampu berbuat pada orang lain, sesungguhnya kita membuat kebajikan untuk diri kita. Maka ketika kita menuntut apa yang kita lakukan, disitulah titik kelemahan pertama kita adalah penyakit di dalam diri kita. Kemudian tidak bisa melihat orang lain senang, SMS. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah gitu. Bahkan di dunia sulingge juga akan ada mau penyerangan secara magis dan sebagainya, melihat sulingge lain lagi ngetop dan sebagainya. Padahal itu menyangkut purwakarma, kenapa kita tidak pernah tiru, mengapa dia bisa sukses? Itu pun kesuksesan yang kita anggap sukses belum tentu juga hidupnya nyaman. Ya. Ada salah satu orang berpikir luar biasa, dia kaya raya. Tapi dia takut tinggal di real estate. Bulldognya besar jaga rumahnya, karena takut kemasukan maling. Harinya hidupnya tidak tenang, tiap malam satpam ada. Ngitung saham di mana-mana, tidak tenang hidupnya. Padahal tempat tidurnya nyaman banget nih. Seperti Presiden Rome. Ya, saya pernah di HI, mohon maaf ini, sebagai anak kampung, begitulah. Dapat fasilitas luar biasa, beliau ceramah ke BI Jakarta. Kamar saja 10 kali 10, semua pakai sistem knop. Ya. Dalam hati apa tidak bisa ditukar apa dengan uang ini, saya bilang. Kasih ke kelas hotel yang agak, ya rada-rada di bawah sedikit harga kan bisa ada bekal bawa pulang toh. Ketika kita tidur, kita tidak menikmati tempat tidur yang enak. Orang Bali bilang patuh kan pulas di kubu, sirap di kubu, kan sirap di rumah, nak ngesap, nak monto mas ya. Bayangkan tempat tidur yang nikmat, tapi otak tidak bisa tidur tiap malam, mata melek saja mendelik. Orang Bali bilang kijab. Apa yang dipikir ini? Sudah tidak tenang.